terima kasih untuk siapa tadi? Ya, Arnold. Terima kasih Arnold untuk telah memimpin kita dalam doa. Oke, selamat sore sekali lagi buat kita semua. Sore. Tadi gimana aktivitasnya hari ini? Tadi ada kelas apa atau di mana? Capek kah? Ada Bu, kelas biologi. Capek ya? Ini juga capek sih, apalagi pas pulang ke rumah kan lihat rumah berantakan, kotor gitu kan, makin pusing gitu kan. Nah ini sama kayak gambar di depan gitu kan, banyak barang berserakan gitu kan. Teman-teman, anak-anak bisa lihat di sini ada dua gambar. Yang pertama di sini itu gambar yang seperti apa? Ada yang bisa berantakan. Apa yang berantakan? Pakaiannya gimana? Berserakan. Tidak rapi. Tercampur semua ya, ada kos kaki di situ lah, dicampur satu lah, terus habis itu baju-baju dicampur satu lah. Tapi kalau yang di sebelah ini seperti apa? Rapi. Kenapa bisa rapi? Karena ditata. Disusun seperti apa dia? Ya ada baju, sepatu, celana. Artinya dikhususkan. Jadi ini khusus buat sepatu, ini khusus buat baju, ini khusus buat celana segala macam. Kalau kita lihat mana sih yang apa sih tujuannya kita menata seperti itu? Supaya enak dilihat. Nah, ada lagi agar rapi. Ada yang paling penting. Kalau kayak gini tuh kita susah nggak cari barang? Susah. Kalau kayak gini lebih gampang. Nah, itu konsep mengkhususkan barang ini akan kita bawa dalam pembelajaran kita hari ini. Oke? Oke. Ini ada 3 jurnal. Coba teman-teman, anak-anak perhatikan yang jurnal yang ini sama 2 jurnal yang ini. Apa perbedaan? Coba kita dulu, nanti ibu akan tanya. Apa sih perbedaannya? Pakai konsep yang tadi, konsep merapikan tadi, mengkhususkan tadi. Kalau yang kiri itu jurnalnya tersusun dengan pas gitu ya. Kalau yang ini dua ini, kalau yang atas ini yang tengah itu nggak tahu itu masuk. Bentar Bu, Ada yang mau membantu Meli mungkin? Bedanya itu sebenarnya karena untuk penjualan pembelian atau pembeli itu untuk semuanya. Untuk semuanya. Jadi kalau di sini kita lihat ada transaksi apa aja di sini? Ada dari tanggal 6 sampai 12 ada transaksi apa saja? Terus ada penjualan juga, ada biaya telepon. Kalau di sini ada khusus buat di sini ada khusus buat pembelian. Jadi lebih rapi, lebih disusun lebih rapi, dikhususkan. Jadi kalau di sini misalkan dia ramai digabung jadi satu, kalau di sini sudah dipisahkan berdasarkan tabelnya. Jadi kalau kita lihat mana sih yang nanti bakal gampang kita cari, kalau misal gampang enak dilihat itu menurut teman anak-anak yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang kanan. Nah, jadi itu juga kita bawa dalam konsep kali ini. Kita akan mengkhususkan jurnal yang awalnya semua digabung jadi satu, pembelian, penjualan digabung jadi satu, akan kita khususkan menjadi ke dalam berbagai jurnal, yaitu jurnal penjualan, jurnal pembelian, dan jurnal-jurnal lainnya yang kita sebut dengan jurnal khusus. Jadi pembelajaran kita kali ini adalah tentang jurnal khusus. Nah, teman-teman, kenapa ini sangat penting? Coba teman-teman bayangkan, ketika misalkan contohnya toko merah, dia kan ada penjualan setiap harinya, dia menjual barang setiap harinya, terus digabung jadi satu sama pembelian. Nanti suatu saat mereka mau membeli lagi barang, mereka melihat stok terakhir berapa, pasti kesulitan kan, karena digabung jadi satu.
yang penjualan digabung jadi satu, pembelian digabung jadi satu, jadi sulit untuk mencari. Tapi kalau dipisahkan seperti ini, ketika mereka mau melihat stok pembelian terakhir, tinggal dilihat di jurnal pembelian. Maka itulah tujuan dari kita membuat jurnal khusus, agar kita memudahkan kita untuk mencari jurnal-jurnal yang sering terjadi. Kalau di perusahaan-perusahaan yang paling sering terjadi itu transaksi apa? Pembelian, penjualan. Nah, benar sekali teman-teman. Nah, sering terjadi transaksi penjualan dan pembelian. Maka transaksi yang sering terjadi itu akhirnya dipisahkan ke dalam jurnal-jurnal yang khusus. Maka kita akan belajar hari ini tentang jurnal khusus perusahaan dagang. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, ada Ibu ingin menyampaikan rangkaian kegiatan kita hari ini. Nah, tadi sudah diawali dengan pembukaan, yaitu salam pembuka dan doa. Lalu di saat ini kita akan menyampaikan rangkaian kegiatan apa yang ingin kita lakukan. Lalu selanjutnya kita akan menyampaikan tujuan dan manfaat kita melakukan pembelajaran kali ini. Lalu menyampaikan indikator pembelajaran. Selanjutnya kita akan masuk ke isi. Isi akan ada 3 di sini. Apa itu pengertian jurnal khusus, jenis dan fungsi jurnal khusus, dan cara pencatatan transaksi pada jurnal khusus. Lalu teman-teman akan mengerjakan tugas secara berkelompok sebagai bentuk tagihan teman-teman atas mata pelajaran kali ini. Lalu di penutup akan ada kesimpulan, refleksi menggunakan Mentimeter, doa, dan salam penutup. Oke. Nah, ini ada tujuan-tujuan dari kita mempelajari ini. Tujuan pertama, ada yang mungkin bisa membacakan tujuannya? Oke, silakan Farid. Peserta didik mampu mengidentifikasi jurnal khusus, melakukan pencatatan dalam jurnal khusus dengan tepat, serta mengerjakan pelatihan dan dengan bertanggung jawab dan jujur. Oke, kalau teman-teman dengar istilah mengidentifikasi, apa yang muncul di pikiran teman-teman tentang mengidentifikasi? Ya, benar. Ada lagi? Terima kasih, Heli. Ada yang mau menambahkan mungkin? Kalau misalkan nih di kantor polisi gitu kan, polisi mengidentifikasi mayat gitu kan. Oh, ini mayatnya bapak ini, artinya apa? Memeriksa. Oke, terima kasih. Dari siapa? Karen. Oke, makasih Karen. Baik, sekali jawabannya. Ada lagi? Oke, jadi salah satunya seperti yang sudah disebutkan tadi, ada memeriksa, terus ada mengelompokkan dia, mengelompokkan gitu kan. Jadi artinya akhirnya kita bisa mengenali apa itu jurnal khusus. Jadi nanti kalau teman-teman suatu saat mengerjakan tugas atau mungkin melihat di buku, teman-teman langsung bisa mengidentifikasi atau mengenali, oh ini jurnal khusus, oh ini jurnal umum. Jadi tujuan pertama kita mempelajari jurnal khusus adalah supaya kita bisa mengetahui, mengidentifikasi, bisa mengenali bahwa oh ini yang namanya jurnal khusus, ini yang namanya jurnal umum. Nah, lalu yang kedua, melakukan pencatatan ke dalam jurnal khusus dengan tepat. Mengapa kita harus mencatat dengan tepat? Kenapa Pak? Kalau kita catat pencatatan akuntansi itu harus dengan tepat ya? Kenapa nggak boleh salah-salah? Nah, biar tidak salah. Makasih Vero. Ada lagi? Nah, iya benar banget kan? Biar tidak salah, agar kita bisa mencatatnya dengan baik. Maka teman-teman akan belajar tentang jurnal khusus sehingga teman-teman kedepannya bisa mencatat dengan lebih baik. Lalu yang terakhir, bertanggung jawab dan jujur. Jadi nanti akan ada tugas sehingga teman-teman nanti di tugas tersebut bisa melatih diri teman-teman untuk bertanggung jawab dalam kelompok dan juga mengerjakan dengan secara jujur. Lalu manfaatnya di sini, manfaatnya peserta didik mampu mengaplikasikan
dalam kehidupan sehari-hari. Di sini siapa yang biasa mencatat pengeluarannya dan pemasukannya? Siapa? Ya. Kalau ibu dulu pernah nyatat tapi berantakan gitu kan, dulu kayak digabung jadi satu semua. Tapi nggak lanjut jadi pengeluarannya kelebihan gitu kan dibandingkan pemasukannya, jadi udah malas nyatat gitu. Tapi manfaat kita belajar jurnal itu supaya kita terkhusus kita bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Bayangkan kalau teman-teman tahu bahwa yang kredit harus dikhususkan di jurnal sendiri, yang tunai harus dikhususkan di jurnal sendiri. Nanti kan pencatatan keuangan kita jadi lebih baik. Jadi kita tidak hanya belajar tentang pencatatan perusahaan, tapi kita bisa aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Maka penting sekali untuk kita belajar soal jurnal khusus ini, karena secara tidak langsung manfaatnya untuk diri kita juga. Lalu indikatornya ada apa indikatornya? Sehingga teman-teman tuh dinyatakan sudah berhasil memahami materi jurnal khusus. Itu ada 3, aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor. Ada yang tahu aspek kognitif ini berkaitan dengan apa? Pengetahuan. Nah, terima kasih Merly, benar sekali berkaitan dengan pengetahuan. Jadi nanti di pembelajaran ini akan ada penilaian yang Ibu lihat di akhir, apakah teman-teman sudah mengerti dengan materi yang disampaikan atau belum. Lalu juga dari tugas-tugas yang nanti diberikan. Lalu ada aspek afektif. Afektif apa? Ada yang tahu? Sikap, benar sekali. Nah, sikap itu berkaitan dengan tadi tanggung jawab dan jujur. Jadi teman-teman bisa bertanggung jawab mengerjakan tugas dengan baik. Lalu ada aspek psikomotorik. Ada yang tahu psikomotorik? Nah itu, terima kasih Catherine. Tapi kalau yang sikap itu afektif. Kalau psikomotorik itu berkaitan dengan peran pengaplikasian dari materi ini ke kehidupan teman-teman. Oke, sebelum kita masuk di jurnal khusus, tadi kan di awal sudah disebutkan bahwa jurnal khusus ini merupakan bagian dari jurnal khusus perusahaan dagang. Masih ada yang ingat perusahaan dagang itu apa? Oke, benar. Benar banget. Apakah kalau ibu bilang notaris, asuransi, terus akuntan publik itu perusahaan dagang, benar nggak? Kenapa tidak termasuk perusahaan dagang? Nah, benar. Oke. Nah, untuk semakin kita melihat apakah teman-teman sudah memahami terkait perusahaan dagang yang kemarin, ibu membagikan ini nanti ini sebaris-baris, nanti dilihat baris dalam 10 detik langsung ini ya, langsung bisa menyatakan bahwa ini perusahaan apa gitu, supaya ibu bisa lihat apakah teman-teman sudah paham tentang konsep perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Oke, ini di sini ya. Oke, kita ini semuanya sedikit. Enggak? Enggak. Yang dari belakang itu perusahaan apa bisa dibacakan? Perbankan masuk perusahaan jasa atau perusahaan dagang? Perusahaan jasa. Ya, benar, perusahaan jasa karena dia menawarkan jasa-jasa dalam bidang perbankan. Lalu yang ini kita Oke, Esther dan teman-teman toko elektronik masuknya ke perusahaan. Oke, Esther, terima kasih. Tepuk tangan Esther. Oke, yang ini 2 orang, bapak berdua orangnya pasti perusahaan Grab. Itu apa maksudnya? Barang. Kenapa barang? Mungkin karena mengantarkan barang. Nah, kalau dia mengantarkan berarti yang dijual itu jasanya atau barangnya? Apa itu barang yang dia jual atau barang? Oke, jasa. Terima kasih. Lalu
dagang. Jangan apa nggak apa-apa. Iya Bu, kan ada kartu simpati, kan ada Telkomsel. Tapi kan yang kalau yang itu kan dijual sama toko-toko yang di pinggiran. Tapi kalau dari Telkomselnya sendiri, dia menyediakan layanan, lebih menyediakan layanan telepon, internet, sehingga termasuk dalam perusahaan jasa. Oke. Teman-teman kurang lebih sudah memahami ya terkait perbedaan perusahaan dagang dan jasa. Tadi dari perusahaan dagang itu kita tahu bahwa ada pembelian, jadi kita beli barang, kita jual, lalu kita beli barang, lalu kita jual kembali. Itu yang namanya perusahaan dagang. Jadi ada proses pembelian, lalu kita jual kembali. Lalu jurnal khusus itu apa? Kita masuk ke jurnal khususnya. Ada yang bisa membacakan jurnal khusus itu apa? Ya silakan Kak Muhammad. Jurnal khusus adalah jurnal yang dirancang berdasarkan transaksi yang bersama-sama dan sering terjadi atau berulang-ulang berhubungan antara pekerja Oke, ada kata bersifat sama dan sering terjadi atau berulang-ulang. Artinya ada transaksi yang selalu terjadi di dalam perusahaan itu sehingga harus diputuskan. Seperti contohnya tadi transaksi pembelian, transaksi penjualan. Kalau di perusahaan dagang kan itu selalu terjadi karena mereka harus supply barang untuk perusahaannya, lalu harus jual lagi. Maka itu sering terjadi, maka akan dibuatkan jurnal khusus biar tidak berantakan. Nah, next. Lalu di sini ada macam-macam jurnal khusus. Mungkin yang di belakang bisa membacakan tentang macam-macam jurnal khusus. Lalu ini Oke, terima kasih. Nah, jadi di pembelajaran kali ini kita akan fokus membahas jurnal penjualan dan jurnal pembelian. Nah, tapi perbedaan dari kedua jurnal ini, kalau jurnal penjualan dan pembelian itu terkait transaksi kredit. Contohnya apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Contoh dari transaksi yang bersifat kredit. Dari siapa? Yesus dari yang bersifat kredit misalkan ya kita dalam bentuk penjualan barang-barang. Lalu ada yang transaksi tunai. Nah ini kita akan bahas di minggu selanjutnya, yaitu ada penerimaan kas dan pengeluaran kas. Contohnya misalkan pembayaran utang itu kan kita mengeluarkan kas secara tunai. Nah ini tadi soal jurnal penjualan yang tadi transaksi secara kredit. Nah contohnya penjualan barang dagang secara kredit. Nah berikut ini ada tabel dari jurnal penjualan. Nah teman-teman juga mungkin bisa mencatat tabelnya. Di situ ada tanggal, lalu ada apa? Terus tibelnya kayaknya nggak punya. Oh ini nih. Di belakang nggak kelihatan dulu Ya soalnya maaf. Tanggal,
berdiri. Ini nanti bisa dilengkapi. Di sini ada tanggal. Tanggal ini mencatat untuk mencatat kegiatan transaksinya. Lalu keterangan di sini mencatat keterangan terkait misalkan nama yang sebagai debitur atau orang-orang yang kita jual ke mereka. Lalu nomor faktur ini nomor surat nomor bukti transaksi kreditnya, syarat pembayarannya ada N20, EOM. Ada yang tahu EOM itu artinya apa? Nah itu ya benar. Jadi itu pembayaran yang dilakukan harus dilunasi pada akhir bulan. Lalu ada debit dan kredit. Nah, kita masuk langsung di contohnya. Ada yang bisa membacakan yang pertama? Oke, silakan Tari. Tanggal 4 Februari dijual dengan nama kepada tuan Sono seharga 1 juta rupiah dengan syarat POM. Oke, itu sudah jelas bahwa itu transaksi kredit karena ada EOM. Ya, benar banget ya. Nah, jadi bagaimana kita menuliskannya? Maka kita tuliskan di sini tanggalnya berapa? Keterangannya kita isikan dengan nama yang membeli. Siapa di situ? Tuan Dono. Nomor fakturnya 001. ya, PD. Syarat pembayarannya di debit berapa dan di kredit berapa sebesar 18. Nah, itu yang untuk pertama. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Ada yang mencoba maju buat transaksi 1, 2, atau 3? Atau orang mungkin mau memilih transaksi yang mana? Ya, silakan. Tanggal 6 ya. Kayak boleh silakan Kathy. Terima kasih Umi Meli. Teman-teman, benar yang dikerjakan Meli benar atau tidak? Benar. Oke. Jadi ini sudah tepat sekali. Di sini dinyalakan. Lalu ini nomor waktunya. Kayak terima kasih ya, Ustaz. Nah, dulu. Nah, ini untuk jurnal pembelian sama seperti tadi terkait dengan pembelian kredit. Nah, di sini ada jurnal, ada tabelnya. Lalu pengerjaannya kurang lebih sama seperti yang tadi. Jadi ini kolom-kolomnya keterangannya seperti itu. Yang membedakan di sini ada akun serba-serbi. Akun serba-serbi ini apa?
Jadi ini untuk tambahan akun-akun yang lain yang dibeli secara kredit di luar persediaan barang dagang. Misalkan peralatan kredit, lalu perlengkapan kredit. Nah, itu ditulis di bagian serba-serbi. Nah, ini keterangannya. Kita bisa lihat contohnya di yang tanggal 10 Mei. Itu ada membeli perlengkapan toko secara kredit. Nah, itu akan dicatatkan di bagian serba-serbi. Sisanya yang lain seperti biasa di kolom pembelian dan utang dagang. Oke teman-teman, karena ini sudah dulu, selanjutnya sisa waktu yang ada kita akan mengerjakan tugas seperti tadi. Di sini tugasnya ada transaksinya, lalu teman-teman silakan mengisikan di bagian yang jurnal pembelian sama jurnal penjualan saja. Di bagian yang di belakang jurnal penerimaan tidak usah diisikan. Nah, nanti kalau dalam transaksi ini teman-teman merasa itu bukan bagian dari jurnal pembelian atau jurnal penjualan, maka tidak perlu diisikan. Paham? Paham. Silakan berarti sesuai dengan yang tadi. Nah, nanti kan itu sisanya ada untuk penerimaan sama pengeluaran. Itu bakal kita lanjutkan di minggu selanjutnya untuk materi yang selanjutnya. Kita dikasih waktu berapa menit Bu ngerjain? Nanti ibu kasih tahu sampai kapan, tapi nanti kalau udah sempat nggak ada waktu nanti tidak apa-apa dilanjutkan dulu. Terima kasih Bu. Iya. Oke, baik teman-teman, itu mungkin bisa dilanjutkan di rumah. Oke, kita masuk kepada di akhir. Tadi kita sudah mempelajari apa teman-teman? Nah, jurnal khusus itu jenis-jenisnya ada apa saja? Jurnal pembelian, penjualan, Penjualan. Ada lagi jurnal penerimaan. penerimaan kas, Lalu sama jurnal. pengeluaran kas, Oke, yang kredit yang mana? atas, Ini sama. bawah, Jualan. Nah, yang tunai? penerimaan kas, pengeluaran kas. Oke. Nah, itu sudah seperti ini ya teman-teman. Ini ada kesimpulannya bahwa jurnal khusus itu untuk mencatat. Nah, oke. Closingnya teman-teman mungkin ada yang bisa menyampaikan apa yang didapatkan hari ini, perasaannya. Mungkin Arnold berikan kesempatan kepada teman-teman yang lain, mungkin kepada Jovi. Jadi belajar mengetahui apa itu jurnal khusus. Harusnya kita pakai